Di sebuah desa kecil di pedalaman China, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu terletak di tepi hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang seolah melindunginya dari dunia luar. Penduduk desa seringkali menghindari rumah itu, terutama saat malam tiba. Mereka percaya bahwa rumah tersebut dihuni oleh arwah gadis berbaju merah yang dikenal sebagai Xiao Mei. Xiao Mei dulunya adalah seorang gadis cantik dan ceria, tinggal bersama keluarganya di rumah itu. Namun, suatu hari, dia jatuh cinta pada seorang pemuda dari desa tetangga. Cinta mereka tidak direstui oleh keluarga Xiao Mei yang telah menjodohkannya dengan pria lain. Dalam keputusasaan, Xiao Mei memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di kamarnya, mengenakan baju merah yang diberikan oleh kekasihnya. Sejak itu, suasana di sekitar rumah itu berubah. Udara terasa lebih dingin, bahkan di siang hari bolong. Pohon-pohon di sekitarnya seolah membisu, tidak ada burung yang berkicau atau angin yang berhembus. Penduduk desa seringkali melihat bayangan bergerak di jendela rumah itu, meski tidak ada seorang pun di dalamnya. Suara tangisan dan tawa misterius sering terdengar, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Suatu malam, seorang pemuda bernama Li Wei, yang baru pindah ke desa itu, mendengar cerita tentang Xiao Mei. Sebagai orang yang tidak percaya tahayul, dia memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Dengan membawa lentera, Li Wei mendekati rumah tua itu. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seolah mengundangnya masuk. Di dalam, Li Wei merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia melihat foto-foto tua berdebu di dinding, dan di antara foto-foto itu, ada satu foto Xiao Mei tersenyum manis dengan baju merah yang sama seperti yang dia kenakan saat meninggal. Tiba-tiba, lentera yang dia bawa padam, dan dia mendengar suara langkah kaki di lantai kayu yang reyot. Dari kegelapan, muncul sosok Xiao Mei, masih mengenakan baju merah yang sama. Matanya kosong, dan senyumnya yang dulu manis kini terlihat menyeramkan. Li Wei mencoba lari, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Xiao Mei mendekat, dan suara lembutnya terdengar. "Mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu juga ingin merasakan kesedihanku?" Li Wei tidak bisa menjawab. Dia merasakan napas dingin di lehernya sebelum semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Li Wei tak bernyawa di depan rumah tua itu, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Sejak itu, tidak ada yang berani mendekati rumah itu. Cerita tentang Xiao Mei dan baju merahnya terus hidup, menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mengganggu ketenangan arwah yang penuh dendam. Beberapa tahun setelah kejadian tragis yang menimpa Li Wei, desa itu perlahan mulai melupakan kisah Xiao Mei. Rumah tua itu tetap berdiri, tetapi semakin jarang dibicarakan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, sekelompok anak muda dari kota besar datang ke desa itu. Mereka adalah mahasiswa yang tertarik dengan cerita-cerita mistis dan ingin membuat dokumenter tentang legenda urban di pedesaan China. Ketika mereka mendengar tentang rumah tua dan gadis berbaju merah, mereka langsung tertarik. Meski penduduk desa memperingatkan mereka untuk tidak mendekati rumah itu, kelompok itu mengabaikannya, menganggapnya sebagai tahayul kuno. Malam itu, mereka memutuskan untuk menginap di rumah tua itu. Mereka membawa peralatan kamera, lampu sorot, dan perlengkapan lainnya. Suasana awalnya terasa seru dan penuh tawa, tetapi begitu matahari terbenam, suasana berubah. Udara menjadi dingin, dan suasana hening yang tidak wajar menyelimuti rumah.
Salah satu anggota kelompok, seorang gadis bernama Yuting, tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia melihat bayangan bergerak di sudut ruangan, tetapi ketika dia menyalakan senter, tidak ada apa-apa. Teman-temannya menertawakannya, mengatakan bahwa dia terlalu tegang. Namun, Yuting tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Saat tengah malam, mereka memutuskan untuk mulai merekam. Salah satu kamera diletakkan di lorong tua yang menghubungkan ruang tamu dengan kamar Xiao Mei. Tiba-tiba, kamera itu menangkap sesuatu. Sosok samar berbaju merah berdiri di ujung lorong. Grup itu terkejut, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, lampu sorot mereka padam, dan rumah itu diselimuti kegelapan total. Suara tangisan perlahan terdengar, semakin keras dan semakin dekat. Yuting, yang kini ketakutan, mencoba mencari jalan keluar, tetapi dia tersesat di dalam rumah yang seolah berubah menjadi labirin. Dia mendengar suara teman-temannya berteriak, tetapi suara itu seolah datang dari jauh, seperti terhalang oleh dinding yang tak terlihat. Di tengah kepanikannya, Yuting tiba-tiba melihat Xiao Mei berdiri di depannya. Wajahnya pucat, dengan senyum yang tidak wajar. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini," bisik Xiao Mei dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Yuting mencoba lari, tetapi kakinya seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Dia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya sebelum semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan rumah tua itu dalam keadaan porak-poranda. Peralatan kamera bertebaran, dan beberapa anggota kelompok ditemukan pingsan di berbagai sudut rumah. Yuting tidak ditemukan. Pencarian dilakukan, tetapi tidak ada jejaknya. Beberapa minggu kemudian, seorang penduduk desa melihat sosok berbaju merah berdiri di jendela rumah tua itu, dan di sebelahnya terlihat bayangan Yuting dengan wajah kosong dan mata yang menatap hampa. Sejak itu, rumah tua itu dijauhi oleh semua orang. Cerita tentang Xiao Mei dan baju merahnya kembali hidup, menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mengganggu ketenangan arwah yang penuh dendam. Dan setiap malam, suara tangisan dan tawa misterius masih terdengar, seolah mengingatkan dunia bahwa beberapa rahasia sebaiknya dibiarkan terkubur selamanya. Beberapa bulan setelah kejadian menghilangnya Yuting, desa itu kembali diliputi ketakutan. Penduduk desa mulai melaporkan penampakan sosok berbaju merah tidak hanya di rumah tua itu, tetapi juga di sekitar desa. Bahkan, beberapa orang mengaku melihat sosok Yuting dengan wajah pucat dan mata kosong berjalan di tepi hutan pada malam hari. Desa itu semakin sepi, dan banyak keluarga memilih untuk pindah, meninggalkan rumah-rumah mereka yang kini dianggap terkutuk. Di tengah kepanikan itu, seorang pria tua bernama Lao Chen, yang dikenal sebagai tetua desa, memutuskan untuk mengambil tindakan. Lao Chen adalah satu-satunya orang yang masih ingat kisah sebenarnya tentang Xiao Mei. Dia tahu bahwa arwah Xiao Mei tidak akan tenang sampai dendamnya terbalas, dan dia merasa bertanggung jawab untuk mengakhiri teror ini. Lao Chen mengumpulkan beberapa penduduk desa yang masih berani dan menjelaskan rencananya. "Kita harus masuk ke rumah itu dan menemukan sisa-sisa Xiao Mei. Kita harus memberinya penguburan yang layak dan memastikan arwahnya bisa beristirahat dengan tenang," katanya dengan suara tegas. Meski takut, penduduk desa setuju untuk membantu. Malam itu, Lao Chen dan sekelompok kecil penduduk desa mendekati rumah tua itu. Mereka membawa lentera, dupa, dan beberapa benda ritual yang dipercaya bisa menenangkan arwah. Begitu mereka memasuki rumah, suasana langsung berubah.
Udara menjadi lebih dingin, dan suara desisan angin seolah berbisik di telinga mereka. Lao Chen memimpin kelompok itu ke kamar Xiao Mei, tempat di mana dia mengakhiri hidupnya. Di dalam kamar itu, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah lantai. Kotak itu berisi surat-surat dan barang-barang pribadi Xiao Mei, termasuk baju merah yang dia kenakan saat meninggal. Lao Chen mengambil baju itu dan mulai membacakan mantra kuno, memohon agar arwah Xiao Mei bisa tenang. Tiba-tiba, lampu lentera padam, dan kamar itu diselimuti kegelapan. Suara tangisan keras terdengar, dan sosok Xiao Mei muncul di depan mereka. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. "Mengapa kamu datang ke sini?" teriaknya dengan suara yang menggema. "Aku tidak bisa beristirahat selama dendamku belum terbalas." Lao Chen, meski ketakutan, tetap berdiri tegak. "Xiao Mei, kami datang untuk membantumu. Kami tahu kamu menderita, tetapi kamu harus melepaskan dendammu. Biarkan kami memberimu penguburan yang layak, agar kamu bisa beristirahat dengan tenang." Xiao Mei terdiam sejenak, matanya yang kosong seolah menatap jauh ke dalam jiwa Lao Chen. Kemudian, dia mengangguk perlahan. "Baiklah," bisiknya, "tapi ada satu syarat. Kamu harus menemukan kekasihku yang telah mengkhianati cintaku. Hanya setelah itu, aku bisa tenang." Lao Chen setuju, dan Xiao Mei perlahan menghilang, meninggalkan kamar itu dalam keheningan. Keesokan harinya, Lao Chen dan penduduk desa mulai mencari informasi tentang kekasih Xiao Mei. Mereka menemukan bahwa pria itu, bernama Zhang Wei, telah pindah ke kota besar dan menjalani hidup baru, seolah melupakan masa lalunya. Lao Chen mengirim utusan untuk menemui Zhang Wei dan memintanya kembali ke desa. Setelah beberapa hari, Zhang Wei akhirnya datang, meski dengan enggan. Dia terlihat tua dan lelah, tetapi matanya masih menyimpan rasa bersalah yang dalam. Malam itu, Zhang Wei berdiri di depan rumah tua itu, ditemani oleh Lao Chen dan penduduk desa. Xiao Mei muncul sekali lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang. Zhang Wei menangis, memohon maaf atas pengkhianatannya. "Aku menyesal, Xiao Mei. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu," katanya dengan suara serak. Xiao Mei tersenyum lembut, dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat damai. "Akhirnya, aku bisa beristirahat," bisiknya. Sosoknya perlahan menghilang, dan suasana di sekitar rumah itu terasa lebih ringan. Sejak itu, rumah tua itu tidak lagi dihantui. Penduduk desa memberikan penguburan yang layak untuk Xiao Mei, dan Zhang Wei memutuskan untuk tinggal di desa, menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kesalahannya. Desa itu perlahan kembali hidup, meski cerita tentang gadis berbaju merah tetap menjadi legenda yang diingat oleh semua orang. Setelah kepergian Xiao Mei, desa itu perlahan kembali normal. Penduduk desa mulai merasa aman, dan rumah tua itu akhirnya dirobohkan untuk menghilangkan kenangan buruk yang melekat padanya. Zhang Wei, yang merasa bersalah atas apa yang terjadi, memutuskan untuk tinggal di desa dan membantu membangun kembali kehidupan masyarakat. Dia bahkan mendirikan sebuah kuil kecil untuk menghormati Xiao Mei, berharap arwahnya benar-benar telah tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang penduduk desa bernama Mei Ling, seorang gadis muda yang dikenal karena kecantikan dan keceriaannya, tiba-tiba mulai berperilaku aneh. Dia sering terlihat berbicara sendiri, dan matanya terkadang terlihat kosong, seolah-olah dia sedang dalam keadaan trans.
Penduduk desa mulai khawatir, terutama ketika Mei Ling mulai mengenakan baju merah persis seperti yang pernah dilakukan Xiao Mei. Lao Chen, yang masih menjadi tetua desa, segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengunjungi Mei Ling dan mencoba berbicara dengannya. Namun, Mei Ling hanya tersenyum aneh dan berkata, "Aku tidak sendiri, Lao Chen. Dia masih di sini, dan dia memilihku." Lao Chen merasa ngeri. Dia tahu bahwa arwah Xiao Mei mungkin belum sepenuhnya tenang, atau bahkan mungkin ada kekuatan lain yang terlibat. Dia segera mengumpulkan penduduk desa dan memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan besar-besaran di kuil yang didirikan untuk Xiao Mei. Malam itu, seluruh desa berkumpul di kuil. Lao Chen memimpin ritual, membakar dupa dan membaca mantra kuno. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan api di lentera kuil padam. Dalam kegelapan, sosok Mei Ling muncul, tetapi wajahnya bukan lagi wajahnya sendiri. Wajah itu adalah wajah Xiao Mei, dengan senyum yang menyeramkan. "Kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku begitu saja?" Suara Xiao Mei terdengar keluar dari mulut Mei Ling. "Aku masih ada, dan aku tidak akan pergi." Lao Chen, meski ketakutan, tetap berdiri tegak. "Xiao Mei, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Zhang Wei telah meminta maaf, dan kami telah memberimu penguburan yang layak. Mengapa kamu masih di sini?" Xiao Mei tertawa, suaranya menggema di seluruh kuil. "Aku tidak hanya ingin pengakuan dari Zhang Wei. Aku ingin semua orang merasakan kesedihanku, rasa sakitku. Aku ingin mereka mengingatku selamanya." Mei Ling tiba-tiba jatuh ke tanah, dan sosok Xiao Mei muncul di depannya, masih mengenakan baju merah yang sama. Penduduk desa berteriak ketakutan, tetapi Lao Chen maju ke depan. "Kami mengingatmu, Xiao Mei. Kami tahu kamu menderita, tetapi kamu harus melepaskan dendammu. Biarkan Mei Ling pergi, dan biarkan desa ini hidup damai." Xiao Mei terdiam sejenak, matanya yang kosong seolah menatap jauh ke dalam jiwa Lao Chen. Kemudian, dia mengangguk perlahan. "Baiklah," bisiknya, "tapi ingat, aku akan selalu ada, mengawasi kalian." Sosok Xiao Mei perlahan menghilang, dan Mei Ling terbangun, kebingungan tetapi tidak lagi dalam keadaan trans. Penduduk desa bersyukur, tetapi mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari cerita. Xiao Mei mungkin telah pergi, tetapi legenda tentang gadis berbaju merah akan tetap hidup, menjadi bagian dari sejarah desa yang tidak akan pernah terlupakan. Setelah kejadian di kuil, Mei Ling perlahan pulih dari pengaruh Xiao Mei. Namun, dia tidak bisa melupakan pengalaman itu. Dia sering bermimpi tentang Xiao Mei, dan dalam mimpinya, Xiao Mei selalu berkata, "Aku masih ada, dan aku akan kembali." Penduduk desa, meski lega bahwa Mei Ling telah selamat, tetap merasa was-was. Mereka tahu bahwa Xiao Mei mungkin belum sepenuhnya pergi, dan ketakutan akan kembalinya arwah itu selalu menghantui mereka. Lao Chen, yang merasa bertanggung jawab, memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli spiritual terkenal dari kota besar. Ahli spiritual itu, bernama Master Li, adalah seorang pria tua yang dikenal karena kemampuannya untuk berkomunikasi dengan arwah dan menyelesaikan masalah spiritual. Setelah mendengar cerita lengkap tentang Xiao Mei, Master Li setuju untuk datang ke desa itu. Malam itu, Master Li melakukan ritual khusus di kuil Xiao Mei. Dia membawa berbagai alat ritual, termasuk lonceng perak, cermin kuno, dan seikat dupa khusus. Penduduk desa berkumpul di sekitar kuil, menunggu dengan harapan dan ketakutan.
Master Li mulai membaca mantra kuno, dan suasana di kuil segera berubah. Udara menjadi dingin, dan suara angin berbisik di telinga mereka. Tiba-tiba, cermin kuno yang dibawa Master Li mulai berkilau, dan sosok Xiao Mei muncul di dalamnya. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. "Xiao Mei," kata Master Li dengan suara tegas. "Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mengapa kamu masih di sini?" Xiao Mei terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak bisa pergi. Ada sesuatu yang mengikatku di sini, sesuatu yang belum selesai." Master Li mengangguk, seolah memahami. "Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Apakah ada pesan yang ingin kamu sampaikan?" Xiao Mei menatap Master Li dengan mata yang penuh air mata. "Aku ingin semua orang tahu kebenaran. Aku tidak bunuh diri karena cinta yang gagal. Aku dibunuh, dan pembunuhku masih bebas." Penduduk desa terkejut mendengar pengakuan itu. Lao Chen, yang merasa terpukul, segera bertanya, "Siapa yang membunuhmu, Xiao Mei?" Xiao Mei menunjuk ke arah Zhang Wei, yang berdiri di antara kerumunan penduduk desa. "Dia," katanya dengan suara yang penuh dendam. "Dia yang membunuhku karena aku menolak untuk meninggalkan desa ini bersamanya." Zhang Wei, yang kini terlihat pucat dan ketakutan, mencoba menyangkal. "Itu tidak benar, aku tidak membunuhmu, Xiao Mei." Namun, Xiao Mei tidak membiarkannya berbicara lebih jauh. "Kamu membunuhku, dan kamu menyembunyikan kebenaran ini selama bertahun-tahun. Sekarang, kebenaran harus terungkap." Master Li, yang memahami situasinya, segera mengambil tindakan. "Zhang Wei, kamu harus mengakui kesalahanmu. Hanya dengan begitu, Xiao Mei bisa tenang." Zhang Wei, yang kini tidak bisa lagi menyangkal, akhirnya mengaku. Aku membunuhnya. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia menolakku. Aku minta maaf, Xiao Mei. Aku minta maaf." Xiao Mei tersenyum lembut, dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat damai. "Akhirnya, kebenaran terungkap. Sekarang, aku bisa beristirahat." Sosok Xiao Mei perlahan menghilang, dan suasana di kuil terasa lebih ringan. Master Li mengakhiri ritual, dan penduduk desa merasa lega bahwa akhirnya kebenaran telah terungkap. Zhang Wei, yang kini mengakui kejahatannya, dihadapkan pada konsekuensi hukum. Dia ditangkap dan dibawa ke kota untuk diadili. Penduduk desa, meski sedih dengan kebenaran yang terungkap, merasa lega bahwa Xiao Mei akhirnya bisa tenang. Sejak itu, desa itu perlahan kembali hidup. Kuil Xiao Mei tetap berdiri, menjadi tempat peringatan bagi gadis malang yang akhirnya mendapatkan keadilan. Dan meskipun cerita tentang gadis berbaju merah tetap menjadi legenda, penduduk desa tahu bahwa kebenaran telah membebaskan mereka dari teror yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun.